Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa dan juga pendengar, senang sekali pada kesempatan kali ini kembali kita jumpai Anda dalam program live interaktif dengan tema fikih ibadah. Pada kesempatan kali ini tentunya diampuh oleh guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Pada kesempatan kali ini beliau telah hadir di studio Fatwa TV Jember bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, saya sehat dan semoga Mas Nizar juga sehat. Alhamdulillah. Dan kita tentunya juga berharap untuk para pendengar dan pemirsa kita agar senantiasa mereka dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Tentunya kita juga ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bagi pemirsa dan juga pendengar yang turut merilai acara kami pada kesempatan kali ini. Kita ucapkan selamat bergabung untuk Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amu Bapangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina FM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Tentunya mereka tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Bagi Anda pemirsa dan juga pendengar yang memiliki pertanyaan, silahkan kami berikan kesempatan secara langsung untuk bertanya kepada Ustadz pada kesempatan kali ini di nomor telepon 0331 544 6087, atau Anda bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda melalui www.dewanfatwa.com. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami, kita akan berikan kesempatan untuk pemateri kita Ustadz Anas Burhanuddin LCMA menyampaikan satu materi pembuka. Ustadz, tafadhal Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, yang merupakan salah satu bulan yang haram. Karenanya bulan ini adalah termasuk salah satu musim ibadah yang disyariatkan dalam Islam, dan kita disyariatkan untuk memperbanyak amal soleh kita di bulan-bulan haram, dan juga menahan diri untuk tidak berbuat maksiat pada bulan haram. Maksiat itu haram di semua waktu, tapi keharamannya pada bulan haram menjadi lebih tegas. Dan di antara ibadah yang disyariatkan secara khusus pada bulan Muharram adalah puasa Ashura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Dan mengenai keutamaannya, Rasulullah SAW bersabda, "Wasiyamu yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanah allati qablahu." Dan puasa Ashura itu saya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya puasa itu mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Nah, ini adalah keutamaan puasa Ashura sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi puasa satu hari tapi bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama setahun yang telah lalu. Allahu Akbar, ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian amalan di atas sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar untuk amalan yang sederhana. Puasa satu hari tapi bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun yang telah lalu. Dan tentunya selama setahun yang lalu dan juga sebelum itu kita ada dosa, bahkan mungkin banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan menjalankan puasa ini, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan perlu diketahui bahwasanya dosa yang bisa terhapus dengan amal-amal soleh adalah dosa-dosa kecil.
Adapun dosa-dosa besar maka dibutuhkan taubat khusus dari dosa-dosa tersebut agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW dalam masa hidup beliau puasa pada tanggal 10 saja. Tapi ketika para sahabat menyampaikan kepada beliau bahwasanya orang-orang Yahudi juga puasa pada bulan Asyura seperti kita. Karena pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam, maka mereka menjadikannya sebagai hari puasa. Ketika mendengar itu, Rasulullah SAW mengatakan, "In ashtu ila qabil la asuman at-tasi'." Kalau seandainya saya hidup sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 juga. Hari ini adalah tanggal 9 dan besok adalah tanggal 10 Muharram. Karenanya saya mengingatkan diri saya pribadi dan umat Islam semuanya akan 2 hari yang agung ini, dan hendaknya kita bisa meneladani Rasulullah SAW dengan mengisi hari yang mulia besok dengan puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian sebagai nasihat pembuka pertemuan kita pada sore hari ini. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas satu nasihat pembukanya. Semoga menjadi penyemangat untuk pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada. Tapi seperti yang kita sudah sampaikan di awal, Anda bisa bertanya secara langsung kepada pemateri kita di kesempatan kali ini. Silakan di 0331 544 6087. Baik Ustaz, kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi Fatwa TV. Yang pertama dari saudari Wrika Sulis di kawasan Ibu Kota Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, apakah hukumnya jika wanita mengalami keputihan, apakah boleh melaksanakan sholat atau tidak? Barakallahu fikum Ustaz. Ya, keputihan yang sering dialami oleh wanita dan diistilahkan dalam istilah fikih sebagai ifrazat atau rutubah, kita melihatnya dari 2 sisi. Yang pertama adalah apakah keputihan ini najis atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah keluarnya cairan putih ini membatalkan wudhu kita atau tidak. Nah, ini adalah 2 pembahasan yang perlu kita pahami ketika kita berbicara tentang keputihan. Adapun tentang hal yang pertama atau sisi yang pertama tentang apakah cairan keputihan itu najis atau tidak, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan yang lebih kuat Allah Ta'ala alam adalah bahwasanya cairan keputihan ini tidak najis. Jadi kalau ada cairan keputihan yang keluar dari kemaluan wanita, maka dia tidak perlu untuk membersihkannya. Maksudnya tidak ada kewajiban untuk mensucikannya, karena itu bukan cairan yang najis. Dan di antara yang memilih pendapat ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan landasan para ulama yang memilih pendapat ini adalah bahwasanya tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya cairan keputihan itu najis. Dan kita mengetahui bahwasanya hukum dasar segala sesuatu adalah suci. Kita tidak menghukumi sesuatu sebagai najis kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut najis. Kita mengatakan air kencing itu najis, tinja itu najis. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang sahih yang menunjukkannya. Dan ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya sesuatu itu najis, maka dia bertahan pada hukum asalnya. Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Maka kita menghukumi cairan keputihan sebagai hal yang suci, sebagai benda yang suci, kecuali jika ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya cairan keputihan itu najis. Dan kita tidak menemukan dalil yang sahih yang menunjukkan cairan keputihan itu najis. Nah, ini adalah aspek yang pertama. Sedangkan aspek yang kedua adalah jika keluar cairan keputihan, apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Nah, ini adalah permasalahan yang kedua. Kalau yang pertama berhubungan dengan izalatun najasah, menghilangkan najis,
maka aspek yang kedua ini berhubungan dengan jenis taharah yang kedua, yaitu raf'ul hadath, mengangkat hadas. Apakah kita perlu berwudu ketika cairan keputihan ini keluar? Misalnya kita sudah posisi berwudu, sudah suci, nah kemudian tiba-tiba ketika akan sholat ada cairan yang keluar. Nah, jumhurul ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya keluarnya cairan seperti ini, ya, dari rahim, ya, keluarnya cairan dari kemaluan seorang wanita itu membatalkan wudu. Ya, jadi ini adalah pendapat jumhurul ulama dan ini yang lebih kuat, Allah taala alam. Ini mirip dengan keluarnya kencing, ya, keluarnya mani, ya. Semua cairan ini kalau keluar dari sabilain, ya, dari kemaluan, baik yang depan maupun yang belakang, maka oleh para ulama dihukumi sebagai naqidul wudu, sebagai pembatal wudu. Maka demikian juga keluarnya ifrazat atau keputihan, ya, cairan keputihan dari kemaluan seorang wanita ini juga membatalkan wudu. Nah, setelah kita memahami dua aspek ini, bahwasanya cairan keputihan itu tidak najis, maka berarti tidak wajib untuk disucikan, tidak wajib untuk dihilangkan. Jadi kalau dibiarkan jatuh di pembalut seorang wanita, maka tidak masalah dia sholat dengan pembalut yang terbasahi oleh cairan keputihan tadi itu. Nah, kemudian juga bahwasanya cairan keputihan ini tidak menghalangi orang untuk sholat. Maksudnya orang yang keputihan dia boleh untuk mengerjakan sholat dan tetap wajib sholat. Ya, dia tetap wajib sholat dan boleh mengerjakan sholat ketika dia sudah mensucikan diri dari cairan keputihan ini dengan cara wudu. Nah, jadi dia kalau dia sudah berwudu, nah kemudian ketika mau sholat ada cairan keputihan yang keluar, maka dia harus wudu lagi. Wudunya batal, maka dia harus wudu lagi. Nah, dan perlu untuk kita beri catatan, ya, kalau seandainya cairan keputihan ini keluar terus menerus, ya, jadi sudah wudu kemudian keluar lagi, sudah wudu keluar lagi. Jika demikian, maka hukumnya seperti orang yang memiliki salasul baul, orang yang memiliki penyakit beser, yang kalau kencing maka kencingnya tidak bisa ditahan dan terus menerus keluar, bahkan di tengah-tengah sholat. Nah, jika seperti itu, maka hukumnya adalah hendaknya seorang wanita berwudu ketika waktu sholat masuk. Jika masuk waktu sholat, maka adalah dia berwudu, ya, berwudu. Nah, kemudian jika dia hendak sholat, ketika dia hendak sholat cairan tersebut masih keluar lagi, maka dia tetap sholat saja. Dia tetap sholat saja, dan keluarnya cairan itu tidak membuat sholatnya batal atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kondisi darurat, ya, kondisi darurat, dia tidak bisa mengerjakan ibadah sholat kecuali dengan kondisi seperti itu. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Anda bisa tetap mengerjakan sholat jika seandainya cairan keputihan ini terus keluar, ya, dan tidak ada batas waktu untuk keluarnya. Ya, jadi ini kondisi darurat sehingga seorang wanita boleh untuk tetap mengerjakan sholat dalam kondisi seperti itu. Ya. Baik, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasan antum. Semoga ini bisa difahami oleh penanya kita. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Ikhwan Muslim di Jawa Barat. Bismillah, Ustaz, bolehkah melanjutkan sholat witir saat azan subuh berkumandang? Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Ya, jika iqamat salat sudah berkumandang, maka tidak ada salat kecuali hanya salat yang wajib saja. Nah, dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya salat sunnah itu
tidak boleh dikerjakan kalau sholat fardu sudah akan dikerjakan. Ya, ketika iqamat sholat berkumandang, tentunya qomat adalah tanda bahwasanya sholat fardu akan segera dimulai. Ya. Nah, maka di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Jika qomat sudah berkumandang, maka tidak boleh ada lagi sholat kecuali sholat yang wajib, yaitu yang akan segera dilakukan. Nah. Ya. Artinya apa? Artinya kalau belum ada iqamat, belum ada sholat fardu yang akan dilakukan, maka kita masih boleh untuk mengerjakan sholat sunnah kita. Jadi tidak masalah kita melanjutkan sholat sunnah kita, dan kita tidak boleh untuk membatalkannya, kecuali kalau ada sholat fardu yang akan dilakukan. Maka pesan tersirat dari hadis ini adalah bahwasanya yang membolehkan orang untuk memutus sholat sunnahnya adalah iqamat yang dikumandangkan. Saat azan berkumandang, nggak masalah, kita sedang sholat sunnah misalnya, kita masih boleh untuk menjalankan, karena batasnya belum terjadi. Ya, batas tadi itu batas idza uqimatis shalah. Jika iqamat dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Artinya apa? Artinya ketika kita mendengar azan sudah berkumandang, padahal kita sedang sholat witir, ya, sholat witir, maka kita tetap boleh untuk mengerjakan sholat witir itu, selesaikan. Masalah kita akan menjawab bacaan azan, nah itu bisa nanti setelah sholat kita bisa qadha, kita bisa ulangi lagi bacaan sholat karena kita tadi posisi sholat. Nah, jadi hadis ini secara tersirat menunjukkan bahwasanya orang yang sedang sholat witir, kemudian dia mendengar kumandang iqamat, maka dia boleh untuk tetap menyelesaikan witir itu, nggak usah diputus, nggak usah dibatalkan. Sesuai dengan pesan tersirat yang dikandung oleh hadis ini, yaitu idza uqimatus shalah fala sholata illal maktubah. Jika iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang fardu. Dan disebutkan dalam berbagai riwayat yang sahih bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW, sebagian mereka mengerjakan sholat witir mereka setelah sholat subuh berkumandang. Ya, ketika mereka terlambat, tidak bisa mengerjakan sholat witir pada waktunya, maka disebutkan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW mengerjakannya setelah kumandang adzan subuh, yaitu setelah masuknya waktu subuh. Ya. Nah, maka ini menegaskan bahwasanya ketika Anda sedang witir, kemudian Anda mendengar kumandang adzan subuh, maka Anda tidak perlu membatalkan sholat Anda, dan silahkan teruskan sampai selesai. Ya, Nabi Muhammad agama kita melarang kita untuk membatalkan sholat yang sudah kita kerjakan, kecuali karena sebab yang kuat, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, berupa azan kumandang iqamat yang menandakan bahwasanya sholat fardu akan segera dimulai. Ya. Insyaallah. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya. Baik, di jalur telepon kita sudah tersambung 033154460087. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Pak Dani, Jawa Timur. Dari Pak Doni. Ya. Pak Dani di Jawa Timur. Silakan Pak Dani. Ini ada yang menerangkan di TV itu ya, katanya kalau baca Al-Fatihah itu dengan didahului dengan a'udzubillahi minasyaitonir awud itu. Cuman di saat kalau langsung bismillah gimana hukumnya, Ustaz? Baik. Itu saja Pak Dani pertanyaannya. Ada nomor 2 ini. Nomor 2 masalah surat. Ada yang baca surat itu cuma setelah Fatihah kaf ha ya ain shad. Langsung ruku. Gimana itu, Pak? Ya, oke. Ya, bisa ditangkap dengan jelas, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dani, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya di Jawa Timur. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama tentang membaca surat Al-Fatihah yang diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana Ustaz? Ya, memulai bacaan Al-Quran dengan ta'awudz
yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau yang semacamnya. Jadi ada beberapa redaksi ta'awudz yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya yang paling masyhur adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini adalah perintah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim." Dan jika engkau membaca Al-Quran, maka beristi'adzalah, memintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya orang yang ingin membaca Al-Quran baik dalam sholat maupun di luar sholat, ya, termasuk bacaan Al-Fatihah kita dalam sholat, maka kita disunahkan untuk membaca ta'awudz dahulu, dan hukumnya adalah sunnah. Apa artinya sunnah? Sunnah artinya kalau kita memulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kita mendapatkan pahala tambahan. Membaca Al-Quran itu berpahala. Tapi kalau kita menetapi adab-adabnya dengan misalnya memulai bacaan Al-Quran kita dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka pahala bacaan Al-Quran kita menjadi lebih tinggi, lebih banyak. Dan tentunya ta'awudz adalah sebuah amalan, sebuah amalan yang berupa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perwujudan tauhid kita. Kita meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak diganggu selama kita membaca Al-Quran. Maka ini adalah sebuah ibadah yang agung. Nah, jadi ta'awudz atau isti'adzah itu adalah amalan yang agung, ya. Jadi membaca Al-Quran itu berpahala, kemudian menetapi adab membaca Al-Quran itu tambahan pahala, ya. Meminta perlindungan kepada Allah itu adalah pahala tersendiri, dan meneladani Rasulullah SAW dan menjalankan perintah Al-Quran adalah pahala, ya. Jadi ini dimensi pahalanya banyak sekali. Maka hendaknya seorang muslim ketika akan membaca Al-Quran, ya, tidak lupa untuk memulai bacaannya dengan membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau yang semacamnya. Dan sekali lagi hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita meninggalkannya, kalau saat membaca langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi pahalanya akan berkurang dan tidak sesempurna bacaan atau tidak sesempurna pahala mereka yang membaca Al-Quran dan menetapi adab-adabnya meskipun itu hukumnya sunnah. Ya. Kemudian yang kedua, itu termasuk dalam sholat diperbolehkan, Ustaz, ya? Iya, dalam sholat pun dianjurkan seperti itu, termasuk sunnah kita setelah membaca istiftah, kemudian kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dahulu, baru kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ini apakah dibaca nyaring juga, Ustaz? Secara keras maksudnya? Tidak. Kalau kita posisi menjadi imam atau kita sholat dengan mengeraskan bacaan, ya maka yang dikeraskan adalah mulai dari bacaan Al-Fatihahnya, ya, dari Alhamdulillahirabbil alamin menurut sebagian ulama, dan menurut sebagian lain dari Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahnya seperti istiftah, disirkan, ya, tidak dikeraskan. Jadi seperti itu. Baik. Ustaz, ini yang kedua, ini berkaitan dengan ada imam yang hanya membaca awal surat saja, Ustaz. Iya, huruf-huruf yang saja. Ini apakah diperbolehkan, Ustaz? Al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus, ya, atau yang diputus-putus di awal Al-Quran, seperti alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, yasin, ya, dan hamim dan semacamnya, ya. Tidak masalah, ya, karena sebagian ayat ini, sebagian huruf-huruf yang diputus ini sebagiannya adalah satu ayat, sebagian lagi separuh ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Ini para ulama sepakat bahwasanya bacaan surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Yang wajib
yang merupakan rukun sholat hanyalah surat Al-Fatihah saja. Adapun surat yang setelahnya, maka hukumnya sunnah untuk dibaca. Tidak masalah kita hanya membaca Al-Fatihah saja kemudian ruku'. Maka yang membaca Al-Fatihah kemudian ditambah dengan satu ayat, maka itu lebih baik daripada mereka yang membaca Al-Fatihah kemudian langsung ruku'. Ya, jadi tidak masalah kita membaca satu ayat saja atau bahkan setengah ayat saja. Ya, setengah ayat saja ini juga boleh, dan itu termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ya, bisa 5 ayat, bisa 1 surat, bisa 3 ayat, bisa 1 ayat, bahkan bisa setengah ayat. Ya, itu semuanya masuk dalam keumuman ayat di atas. Alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasan antum. Kita masih undang sekali lagi untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV, silakan bisa bergabung dan bertanya secara langsung melalui jalur telepon 0331544687. Tapi kita kembali akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi di dewanfatwa.com. Dari Abu Yazid, Ustadz di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana hukumnya masjid yang menyegerakan iqomah setelah selesai berlangsungnya azan pada sholat seperti asar, maghrib, dan juga isya? Apakah ada artikel khusus lengkap dengan dalil-dalilnya berkaitan dengan hal tersebut yang disusun oleh asatidz salafiyin? Syukron wa jazakallahu khairan, Ustaz. Oke, ya, menyegerakan sholat setelah azan berkumandang ini kadang-kadang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendapati para sahabat sudah berkumpul. Ya, jadi ada kalanya para sahabat itu datang ke masjidnya cepat. Dan ada kalanya mereka datangnya agak lambat, agak santai. Gitu. Mungkin bergantung pada kondisi mereka, capek dan sebagainya. Kemudian mungkin kesibukan. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyesuaikan dengan kondisi mereka. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya in ra'ahum istama'u ajjal. Jika Nabi Muhammad SAW melihat mereka sudah berkumpul, maka beliau menyegerakan iqamat. Dan sebaliknya jika beliau melihat mereka belum berkumpul, masih banyak yang belum datang, maka beliau mengakhirkan kumandang iqamat. Nah, jadi ini adalah teladan dari Rasulullah SAW, dan praktik seperti ini juga saya lihat sendiri di Masjidil Haram, ya, terutama pada musim haji. Masya Allah. Untuk bisa dibayangkan ya Pak Mas Nizar, ya, pada musim haji itu jamaah haji itu kalau sholat subuh mereka sudah berangkat 2 jam sebelumnya, 1 jam sebelumnya. Jadi kalau kita berangkat pas azan subuh berkumandang, itu kita nggak akan dapat soft depan. Kita mungkin sudah kesulitan untuk masuk Masjidil Haram. Benar-benar perlombaan, Ustaz. Benar-benar perlombaan, benar-benar di sana orang itu memang sedang tidak ada pekerjaan, semuanya fokus pada ibadah gitu. Jadi mereka sekian jam sebelum subuh mereka sudah datang. Dan ketika azan subuh berkumandang itu masjid sudah penuh. Maka untuk meringankan para jamaah agar nunggunya tidak terlalu lama, ya. Kemudian juga agar yang punya kebutuhan nanti tidak terlalu lama tertahan, ya. Mungkin ada sebagian orang yang ingin nyebrang ke arah sana tapi terhalang oleh penuhnya jamaah. Nah, maka kalau musim haji itu, apalagi di puncak-puncak musim haji, itu cepat sekali. Jadi setelah azan berkumandang mungkin hanya sekedar memberikan waktu yang cukup untuk 2 rakaat, kemudian langsung iqamat. Padahal dalam kondisi biasa di Mekah itu subuh itu nunggunya sekitar 25 menit jeda antara azan dan iqamah. Tapi tentunya
maslahat yang lebih besar didahulukan ketika para jamaah sudah datang. Kalau hari-hari biasa kan mungkin adzan kita baru berangkat seperti itu ya. Nah kalau musim haji itu saking semangatnya para jamaah, mereka 2 jam sebelum subuh sudah berkumpul ya, 1 jam sebelum subuh sudah berada di masjid. Maka di antara hikmah ya, kebijaksanaan para imam di Masjidil Haram, mereka menyegerakan kumandang iqamat. Nah ini sebenarnya adalah bentuk meneladani Rasulullah SAW seperti yang saya sebutkan dalam hadis yang di depan tadi itu. Nah, makanya para imam, para takmir masjid juga hendaknya bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan juga masih dipraktekkan di sebagian masjid pada zaman kita ini. Jadi sayangi jamaah kita. Kita lihat kondisinya seperti apa. Kalau mereka sedang sibuk, sedang ada mungkin banyak pekerjaan ya, kemudian membuat mereka agak terlambat datangnya, tidak masalah, kita tambah sedikit waktu sholatnya, waktu jedanya. Ya. Dan kalau mereka sebaliknya ya, mereka setelah sholat ditunggu pekerjaan misalnya, ya sudah cepat kumpul, kita segera kumandangkan iqamat. Ya. Ini tentunya kalau tidak ada kesepakatan ya di antara masyarakat setempat bahwasanya jedanya sekian. Nah itu kalau seandainya sudah dibatasi waktunya ya, berarti misalnya subuh interval masa nunggunya sekian menit, zuhur sekian menit, asar sekian menit, maka aturan itu yang berlaku ya, dan tidak masalah sesekali dengan melihat kondisi kadang-kadang agak dipercepat atau agak diperlambat. Yang jelas ini ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan yang dimaksud adalah maslahat untuk semuanya. Ini harus mempertimbangkan maslahat. Gimana maslahatnya? Tentunya maslahat yang jelas itu kalau kita berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Tapi ketika ada kondisi tertentu yang mendesak, pada satu hari mereka ditunggu pekerjaan, itu di hari yang lain ya mereka sedang ada pekerjaan yang padat sebelum waktu salat, maka ini semuanya bisa menjadi pertimbangan para imam, ya, para muadzin, juga para anggota DKM untuk mempertimbangkan apa yang lebih tepat untuk para jamaah di masjid. Oleh karena itu mungkin Anda pemirsa dan juga pendengar menjumpai kadang masjid satu dengan masjid yang lain itu berbeda Ustaz ya, durasi iqamahnya Ustaz. Terlebih mungkin untuk masjid-masjid yang di kawasan rumah sakit atau mungkin medis Ustaz ya. Cepat, mungkin ya. langsung Relatif cepat ya, Ya, ada contohnya, dan yang jelas ya, kalau sudah diketahui seperti itu di antara sesama jamaah masjid, ya sudah, itu yang berlaku. Tidak masalah Ustaz menyegerakan iqamah. Baik, kita akan undang kembali untuk yang sudah tersambung di jalur telepon 033154460877. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu siapa di mana? Rosmini dari Pacitan. Ibu Rosmini di Pacitan. Silakan Ibu Rosmini pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa bergabung. Begini Ustaz, berhubung kondisi saya masih seperti ini, salat saya itu bagaimana ya? Kadang-kadang itu sujud dan ruku itu bacaannya sama ndak apa, berbeda atau sama ndak apa-apa, tapi yang saya maksud kadang sudah Rabbil ghafirli, terus sujud, terus bangkit Rabbil ghafirli lagi, terus kadang-kadang itu tahiyat baru 1 rakaat itu sudah tahiyat, terus saya di dalam hati istighfar, ya Allah astagfirullahaladzim. Terus yang saya maksud itu kadang-kadang bagaimana ya Allah, kadang-kadang rakaat terakhir sholat yang 4 rakaat itu, sholat terakhir kan tidak membaca surat, tapi kadang-kadang saya itu karena kondisi badan saya masih seperti ini, saya terakhir kok malah baca surat. Nah, teringat juga di dalam hati cuma istighfar. Itu yang saya maksud, itu saya sujud sahwi. Kalau sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam, atau tidak sujud sahwi, memang kekeliruan apa menambah seperti itu Ustaz. Terima kasih jawabannya. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosmini di Pacitan. Barakallahu fikum Ibu ya. Kondisi beliau terkadang lupa Ustaz ya. Mungkin sudah rakaat keberapa. Sakit yang berdampak pada mungkin ingatan, memori ya, betul. Memori sehingga kadang-kadang lupa. Ya ini
Yang pertama kita doakan semoga Ibu Rosmini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibu harus sabar ya, harus tetap sabar. Ihtisab dari sakitnya Ibu. Ya, dan kita doakan semoga sakit Ibu menjadi penggugur dosa-dosa. Amin ya. Dan saya juga mengingatkan kembali ya bahwasanya agama kita itu alhamdulillah agama yang samhah ya, agama yang fleksibel ya. Salat itu ada aturannya. Tapi ketika ada sebab tertentu yang membuat kita tidak bisa melakukan salat ya sesuai dengan aturan yang ideal, maka ada rukhsah, ada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Kalau tidak bisa berdiri bisa duduk, tidak bisa duduk bisa dengan berbaring, tidak bisa berbaring bisa dengan telentang dan seterusnya. Ini adalah rukhsah dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Ya, dan kalau saat sehat kita berusaha mengerjakan sholat dengan ideal. Nah, kemudian ketika sedang sakit ini ada kekurangan di sana sini, maka insya Allah Allah mencatatkan untuk Ibu pahala sholat yang sempurna insya Allah. Ya, dan kalau tanpa kita sadari kita kadang-kadang lupa ya, tertukar. Doanya ruku dibaca saat sujud. Ya, doa di antara dua sujud diucapkan ketika sujud. Ya. Nah, maka ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kita sudah berusaha tapi masih seperti itu ya. Ya betul, kalau kita sadar kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sadari bahwasanya kita salah. Ya, adapun kadang lupa tidak membaca doa dalam sujud atau ruku atau tertukar ya, maka ini tidak berpengaruh pada batalnya sholat ya, tidak punya dampak pada batalnya sholat, karena membaca doa dan dzikir pada ruku sujud, duduk di antara dua sujud, maka ini hukumnya adalah sunnah ya, hukumnya adalah sunnah. Kita wajib ruku, tapi membaca bacaan ruku itu sunnah. Kita wajib untuk sujud itu rukun, tapi membaca doa saat sujud ya, maka itu hukumnya sunnah tentunya menurut sebagian ulama ya, dan itu yang lebih kuat insyaallah. Kemudian sujud sahwi itu disyariatkan untuk sesuatu yang lupa berupa tiga hal. Ya, berupa kelebihan amalan sholat. Misalnya kita sholat harusnya 2 rakaat, kemudian ternyata kita sholatnya 5 rakaat. Sholatnya 2 rakaat, kemudian ternyata kita sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, ternyata kita sholat 5 rakaat. Nah, di sini kita sujud sahwi setelah salam. Yang kedua adalah berupa kekurangan. Dengan misalnya tidak duduk setelah rakaat yang kedua, tidak tasyahud setelah rakaat yang kedua. Yang para ulama menjelaskan bahwasanya tasyahud awal ya, yaitu duduk untuk membaca at-tahiyat di rakaat yang kedua itu hukumnya adalah sunnah ab'ad dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain diistilahkan sebagai kewajiban sholat, tidak sampai tingkat rukun. Artinya kalau ketinggalan maka sholat kita tetap sah, tapi kita disyariatkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Jadi kalau kita saat di rakaat kedua seharusnya kita tasyahud, tapi kemudian kita lupa, sudah terlanjur berdiri baru ingat. Nah, tidak perlu kita kembali duduk, tapi kita langsung saja membaca Al-Fatihah, meneruskan sholat kita. Nah, kemudian nanti kita sujud sebelum salam. Ya, sujud sebelum salam. Adapun sebab sujud sahwi yang ketiga adalah ragu-ragu. Ragu-ragu. Tadi saya sholat sudah dapat 1 rakaat apa 2 ya? Nah, di sini kita mencoba mengingat-ingat. Kalau nggak ingat juga, maka kita ambil angka yang yakin, yaitu angka yang lebih kecil. Kalau ragu antara 1 rakaat dengan 2 rakaat, maka berarti kita anggap kita baru sholat 1 rakaat. Nah, kalau kita sholat subuh berarti kita nambah 1 rakaat lagi.
Kalau kita sholat maghrib berarti kita nambah 2 rakaat lagi. Kalau kita sholat isya berarti kita nambah 3 rakaat lagi. Kita anggap kita baru mengerjakan 1 rakaat. Kita ambil angka yang lebih kecil. Nah, jadi ini adalah sujud sahwi karena keraguan. Dan sujud sahwi karena keraguan itu dilakukan sebelum salam. Nah, jadi inilah tiga kesalahan dalam sholat yang disyariatkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Kelebihan amalan, kekurangan amalan atau ragu-ragu dalam sholat. Ya, adapun tidak membaca doa saat ruku atau saat duduk di antara 2 sujud, ya, atau tertukar, maka itu tidak dihitung sebagai salah satu dari 3 yang tadi. Itu tidak termasuk kelebihan amalan, tidak termasuk kategori kurang amalan, dan juga tidak termasuk keraguan, maka tidak perlu sujud sahwi untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sholat Ibu Rosmini. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi tidak perlu mengoreksi gerakan saat menyadari itu salah, Ustaz ya? Iya, sudah, nggak perlu. Tidak perlu. Ustaz, ya? Masya Allah. Ya, semoga ini jika kesalahannya yang dicontohkan tadi ya, kesalahannya kalau tidak masuk kategori 3 yang saya sebutkan tadi, maka tidak perlu sujud sahwi. Ya. Masya Allah. Ini semoga meyakinkan lagi ya untuk Ibu Rosmini di Pacitan yang mengalami kendala berkaitan dengan kesehatan. Baik, kita akan undang kembali yang sudah bergabung di jalur telepon. Baik, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada yang ketinggalan. Oh, Masya Allah. Ini Bu Rosmini kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada yang ketinggalan. Begini, kadang-kadang 1 rakaat karena agak lama itu saya itu sudah tahiyat, Ustaz. Setelah teringat saya menambah lagi. Terus kadang-kadang itu tahiyat itu baru tahiyat awal, saya membacanya sudah sampai bacaan yang terakhir. Itu bagaimana? Baik. Sujud sahwi apa tidak? Iya. Ya, Ibu Rosmini, mohon maaf, apakah tadi jawaban Ustadz sebelumnya Ibu sudah memahami dari pertanyaan Ibu sebelumnya? Iya. Cukup jelas, Bu. Tidak sujud sahwi karena Oke, iya, betul. Berarti sudah paham, Ibu. Terus yang ini saya ragu-ragu, Ustaz, sujud sahwi apa enggak? Okay. Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau di rakaat pertama Ibu tasyahud ya, sudah at-tahiyat. Berarti itu kan duduk, itu amalan tambahan, Bu. Itu bukan cuma membaca, tapi Ibu duduk ya. Jadi tasyahud itu adalah tambahan amalan. Seharusnya Ibu tidak duduk tasyahud, tapi Ibu duduk tasyahud di situ. Nah, maka seharusnya kan tasyahud awalnya di rakaat kedua ya, tapi beliau mengerjakannya di rakaat pertama. Dan tentunya di rakaat kedua juga akan mengerjakan lagi. Berarti ini ada tambahan amalan, Bu. Kalau seperti ini berarti termasuk kategori yang pertama. Jadi ada tambahan amalan sholat, maka di situ Ibu sujud sahwi setelah salam. Ya, sujud sahwi 2 sujud setelah salam. Walaupun beliau ragu-ragu, Ustaz. Beliau mengatakan jika itu adalah ragu-ragu, Ustaz. Tapi beliau ingat jika beliau membaca itu. Ya, kalau ragu maka tidak ada hukum ya. Jadi yang mendapat hukum adalah yang diyakini atau yang ghalabatul dhon, yaitu yang kemungkinan besar. Itu yang punya hukum. Adapun keraguan, maka keraguan nggak perlu dipedulikan karena memang setan menggoda kita. Masya Allah. Menimbulkan keraguan. Jadi tidak perlu kita ambil kalau cuma berupa keraguan saja. Tapi ketika itu berupa sesuatu yang yakin atau ghalabatul dhon, ya, kemungkinan besar, maka itu yang dibangun di atasnya hukum ya. Nah, adapun kelebihan bacaan tadi seharusnya berhenti pada asyhadu alla ilaha illallah saja, tapi kok nyambung sampai bacaan doa yang terakhir, maka ini tidak punya konsekuensi sujud sahwi ya, tidak punya konsekuensi sujud sahwi, tidak dihitung sebagai tambahan amalan, Bu. Jadi tidak perlu sujud sahwi untuk kesalahan yang kedua. Yang pertama saja tadi sujud sahwi setelah salam, adapun yang kedua ini tidak perlu sujud sahwi ya. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Sudah ada penelpon lagi yang bergabung pada kesempatan kali ini. Baik, kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu siapa, di mana Ibu?
Dari Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Ibu Yanti di Sumatera Barat. Silakan pertanyaannya, Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Ustadz tentang yang termasuk zikir-zikir sebelum tidur itu apa aja ya Ustadz? Terus yang kedua, jika setelah membaca zikir sebelum tidur, terus ngobrol lagi, apa diulang lagi bacaan zikirnya Ustadz? Masya Allah. Itu aja Ustadz. Baik. Jazakallah khair. Wa jazakillahu khairan. Ibu Yanti di Sumatera Barat. Amalan atau zikir yang dilakukan sebelum tidur nih apa saja? Ya, Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita zikir dalam banyak kesempatan. Ya. Ada zikir pagi, ada zikir petang, ada zikir setelah sholat, ada zikir yang mutlak yang tidak terikat dengan waktu, juga ada zikir sebelum tidur. Nah, di antara zikir yang diajarkan sebelum tidur adalah membaca ayat kursi, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Falaq, ya, Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir, kemudian juga membaca surat An-Nas atau Qul a'udzu birabbin nas, ya, setelah ya, maksudnya 4 ayat ini atau 3 surat dan 1 ayat ini. Kemudian saat membacanya itu ada nafas, ya, nafas itu ditiupkan, ya. Jadi nafas itu tengah-tengah, ya, antara meludah dengan bernafas. Nah, jadi ada sedikit ludah, ya, nafas namanya, sedikit kita tiupkan dengan sedikit air liur, tapi tidak seperti meludah, hanya kecil saja sedikit, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Ini sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian di antara zikir yang disyaratkan sebelum tidur adalah mengucapkan Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta. Ya, ini adalah sebuah doa penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti, ya Allah, sungguh aku serahkan diriku kepadamu. Aku arahkan wajahku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu, ya Allah. Karena aku berharap kepadamu dan takut darimu. Tidak ada tempat berlindung dan tempat mencari keselamatan kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Nah, ini adalah zikir sebelum tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau, di antaranya Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah di antara zikir yang diajarkan sebelum tidur. Kemudian juga doa tidur yang masyhur. Doa tidur yang masyhur yaitu apa, Mas? Bismikallahumma ahya, bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, bismikallahumma amutu wa ahya. Ini masyhur sekali, cuma subhanallah orang kadang-kadang lupa seperti yang saya alami tadi. Jadi di antaranya adalah membaca doa tidur yang masyhur, doa sebelum tidur yang masyhur, bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu ya Allah aku mati, dan dengan namamu ya Allah aku hidup. Nah, jadi ini Masya Allah, ini semuanya berupa tawakal dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang sesuai dengan kondisi, karena kita akan tidur. Kita akan istirahat panjang. Kalau siang hari mungkin kita istirahat setengah jam, 1 jam, 2 jam. Tapi di malam hari kita akan tidur untuk waktu yang cukup panjang. Kita tidak tahu kita akan bangun apa enggak besok pagi.
maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, juga muhasabah ya, kemudian memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selengkapnya bisa Ibu dapatkan di kitab-kitab zikir ya, yang alhamdulillah sudah banyak dicetak dan beredar di negeri kita, dan hendaknya memperhatikan zikir-zikir yang sahih yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah. Ya, kemudian Ustaz, tadi ada- jika setelah membaca amalan doa tadi atau zikir tadi kemudian masih berbincang, apakah harus membaca lagi, Ustaz? Enggak, ya cukup ya kalau seandainya sudah membaca zikir, kemudian ada obrolan, ya mungkin ada teman yang mengajak berbicara atau ada yang telepon sebelum itu, maka apa yang sudah dibacakan sudah cukup insya Allah, dan tidak ada. Ini pada dasarnya sunnah ya, ini sunnah ya. Kalau kita tidak lakukan juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah melakukannya, tentunya itu lebih baik. Dan kalau setelah kita membaca ada telepon yang masuk atau ada yang mengajak ngobrol, maka kita tidak harus untuk mengulanginya lagi. Nah, Cukup insya Allah sudah apa yang sudah kita baca tadi. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban antum. Kita ke pertanyaan yang sudah masuk kembali di meja redaksi, Ustadz. Dari kawasan Medan, Sumatera Utara, Muhammad Debi Syahputra. Bismillah, Assalamualaikum ya Ustadz. Apakah diperbolehkan Ustadz sholat duha dikerjakan 2 rakaat di rumah dan 2 rakaat lagi dikerjakan di tempat kerja? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Iya, alangkah bagusnya kalau kita mengerjakan sholat duha di rumah. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Ya, sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Jadi semua sholat sunnah itu yang terbaik dikerjakan di rumah. Tapi bagus juga kita melaksanakan sholat di tempat kita bekerja, agar tempat-tempat ini nanti bisa menjadi saksi untuk kita. Semakin banyak kita punya tempat untuk beribadah, maka semakin banyak tanah yang akan menjadi saksi amal soleh kita. Ya. Jadi kedua-duanya boleh ya, kedua-duanya adalah satu hal yang bagus. Namun perlu dilihat aturan yang berlaku di kantor ya. Kalau di rumah tentunya kita punya kebebasan, tapi di kantor juga ada aturan-aturan. Apakah kita memang boleh untuk mengerjakan sholat di sana? Apakah sholat 2 rakaat itu akan mengambil waktu kerja kita yang wajib di kantor? Maka harus diperhatikan kalau sholat 2 rakaat itu melanggar aturan. Misalnya artinya kita memang selama 7 jam, 8 jam di kantor adalah memang waktunya untuk bekerja. Misalnya nggak ada waktu untuk istirahat. Harus di belakang meja terus misalnya. Harus standby. Nah, maka itu adalah kewajiban kita di kantor. Maka tidak boleh kita meninggalkan sesuatu yang wajib untuk sesuatu yang sifatnya sunnah. Tapi kalau memang di sana ada jeda waktu istirahat, mungkin setengah jam di jam 10 atau jam setengah 11 misalnya, ya. Atau kita termasuk pegawai yang tidak harus standby terus, kan memang ada tipe pekerjaan yang pokoknya selesai. Fokus, ya. Pokoknya selesai. Pokoknya ini tugas selesai. Hari ini harus selesai. Nggak masalah mau disambi dengan pekerjaan. Jelas nanti sore hari selesai misalnya. Atau ada level pekerjaan yang tidak menuntut untuk terus fokus standby. Ya, jadi yang diperlukan adalah pikirannya. Nah ini ada sebagian level pekerjaan yang modelnya seperti itu. Jadi tidak harus terus menerus di belakang komputer, tidak harus terus menerus standby di tempat penjagaan misalnya. Ya. Maka yang penting kalau seandainya itu dilakukan tanpa mengganggu pekerjaan yang wajib, maka ya bagus saja kita melaksanakan sholat duha di kantor. Nah, Masya Allah. karena kebanyakan memang waktu duha ini waktu jam kantor masuk, Ustaz. Betul. Nah, makanya kita harus punya prioritas. Ini penting. Jadi setiap muslim itu harus punya skala prioritas. Kalau memang kewajibannya di kantor bekerja, ya sudah itu yang harus didahulukan gitu. Salat duha ini hukumnya sunnah. Kalau kita bisa mengerjakannya di rumah, alhamdulillah. Kalau ada waktu untuk mengerjakannya di kantor, maka itu bonus lah, anggap bonus gitu. Yang wajib harus didahulukan. Baik. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz. Kita ke pertanyaan terakhir Ustaz ya, di kesempatan kali ini dari Saudari Sarah di kawasan Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz.
Ustadz, jika kita sering melaksanakan sholat malam lalu lupa sholat malam karena ketiduran besoknya di waktu siang, apakah bisa dikodok? Yang saya mau tanyakan, kalau misalnya kita nggak mengkodok sholat malam, apakah boleh? Ya, sholat malam itu hukumnya sunnah. Sholat malam adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat yang wajib. Maka alangkah bahagianya seorang muslim kalau dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa sholat malam dan menjaga sholat malam. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling beruntung, orang yang paling banyak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat malam. Sholat malam adalah wirid beliau, yang kalau beliau lupa atau tertidur atau tersibukkan sehingga tidak bisa sholat malam pada waktunya, maka beliau mengqadha'nya di waktu duha dengan menambah 1 rakaat. Artinya karena sholat malam itu diakhiri dengan sholat witir yang ganjil, sementara sholat siang tidak ada witirnya, maka kalau beliau biasa sholat 11 rakaat, maka beliau mengqadha'nya menjadi 12 rakaat ditambahi 1 rakaat. Itu adalah teladan Rasulullah SAW. Ya, tapi kita harus ingat bahwasanya sholat malam ini hukumnya sunnah, ya, bukan wajib. Para ulama sepakat bahwasanya sholat malam itu hukumnya sunnah. Nah, kalau yang asli saja tidak wajib, maka mengqadha'nya juga tidak wajib. Jadi tidak harus mengkodok, Ustaz. Tidak harus mengqadha'. Kalau kita ingin meneladani Rasulullah SAW dengan mengqadha' sholat malam kita, maka itu yang terbaik. Tapi tidak ada kewajiban karena sholat malam itu hukumnya sunnah dan mengqadha'nya pun juga hukumnya sunnah. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Tapi Ustaz, tidak terasa waktu kita sudah harus berakhir pada kesempatan live interaktif kali ini. Kami sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan sekali lagi kepada seluruh penanya yang telah mengirimkan pertanyaan kepada redaksi kami di www.dewanfatwa.com atau bertanya secara langsung tadi bersama Ustadz ya di 0331544608. InsyaAllah kita sambung lagi di lain kesempatan. Jangan lupa Anda pemirsa dan juga pendengar bisa menyaksikan program live interaktif ya di Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada waktu yang telah dijadwalkan. Informasi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa langsung klik di www.dewanfatwa.com. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?